ketemu lagi sama kakak hari ini di sekolah minggu kita. Siapa yang sudah rindu bersekolah minggu? Aku kak. Kenapa rindu sekolah minggu? Iya, karena kita rindu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kakak juga rindu sekali dengan itu semua. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua? Atau ada yang kemarin sempat batuk? Atau sempat panas? Semoga yang kurang sehat bisa kembali bugar sehat. Tapi adik-adik juga bisa tetap mengikuti sekolah minggu kita dari rumah masing-masing, karena sekolah minggu kita sekolah minggu online. Kalau begitu, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik pemanasan. Pemanasannya berupa games. Yuk kalau gitu kita ikuti dulu games berikut ini. Nah, games kita hari ini adalah games tebak-tebakan. Kalau begitu langsung yang pertama, di sini kakak punya gambar telur. Kira-kira telur ini ketika menetas dan besar nanti akan berubah menjadi apa ya? Kita tebak ya. Kakak hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yes, ayam. Pinter. Kalau begitu gambar yang kedua. Kakak punya di sini telur kecil-kecil yang nanti akan berubah menjadi berudu. Lalu nanti dia akan berubah menjadi hewan apa? Ayo. Kakak hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, katak. Siapa yang benar? Oke. Kalau begitu langsung yang ketiga dan yang terakhir, kakak punya gambar di sini ada ulat. Ulatnya nanti berubah menjadi kepompong. Setelah itu kepompongnya akan berubah menjadi, ada yang tahu? Coba kakak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu? Yes, jawabannya adalah kupu-kupu. Gimana adik-adik? Games atau permainan yang kita ikuti tadi? Ada yang benar semua? Atau ada yang salah? Iya, nggak apa-apa ya. Namanya juga permainan. Itu hanya untuk pemanasan kita hari ini. Kalau begitu, kita sekarang mau memulai sekolah minggu kita. Kita nggak lupa untuk berdoa dulu. Kalau begitu, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita belajar berdoa bersama Kak Ito. Ikuti kata-kata Kak Ito. Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Berkati ya Tuhan sekolah minggu kami agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi satu lagu. Lagunya coba kita dengarkan. Lagu apa? Lagunya adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Jadi adik-adik semuanya kakak undang berdiri. Kita mau bernyanyi dengan sukacita. Kita gerakkan badan kita untuk memuliakan Tuhan. Oke? Oke, siap-siap semuanya ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian.
Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Raja, katakan dialah Tuhan. Tuhan, namanya Yesus. Yesus siapa? Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Sekarang kita mau bernyanyi Aku anak raja dan kamu juga anak raja, oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, siap-siap kita katakan, aku anak raja dan engkau anak raja. Siap-siap. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih keras suaranya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, adik-adik pinter-pinter semuanya tadi nyanyinya ya. Kita tadi diingatkan bahwa kita adalah anak-anak raja. Kakak anak raja, adik-adik juga anak raja. Dan yang namanya anak raja harus selalu rajin mendengar firman Tuhan. Kalau begitu kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya bernyanyi satu lagu, lagunya Baca Kitab Suci. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu ini. Tahu ya semua lagunya? Baca kitab suci gimana? Yes. Berdoa begini ya. Kalau mau tunggu begini ya. Oke, semuanya sudah bangkit berdiri. Gerakkan kakinya, kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gimana adik-adik? Siapa yang udah rajin baca kitab suci? Siapa yang berdoa tiap hari? Itu namanya anak-anak raja, anak-anak Tuhan yang hebat. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap, kita siapkan yuk Alkitabnya. Dan kita duduk yang baik yuk adik-adik. Kita mau
berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ini binatang apa? Iya, betul adik-adik. Ini adalah seekor kupu-kupu atau butterfly. Nah, adik-adik, kupu-kupu itu lucu ya adik-adik dan indah banget. Dia punya sayap yang berwarna-warni dan bentuknya juga berbeda-beda. Dan ternyata dia punya rahasia loh adik-adik. Siapa yang mau tahu? Yuk kita lihat bersama-sama yuk adik-adik. Hai teman-teman, aku adalah seekor kupu-kupu atau butterfly. Aku mempunyai sayap yang berwarna-warni untuk aku terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Tapi sebenarnya waktu aku kecil, aku tidak punya sayap. Nah, begini ceritanya. Waktu aku kecil, aku adalah seekor ulat daun. Aku memakan daun-daunan supaya badanku tumbuh besar. Saat badanku sudah besar, aku beristirahat membentuk sayapku. Saat ini orang-orang memanggilku kepompong. Sampai akhirnya sayapku sudah jadi dan aku keluar dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Begitulah cerita di balik sayapku yang indah teman-teman. Aku berubah dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Wah adik-adik, keren banget ya binatang ciptaan Tuhan kita ini. Nah ternyata seekor kupu-kupu berubah dari seekor ulat, lalu dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah, yang punya sayap, yang berwarna-warni dan bentuknya juga berbeda-beda. Tuhan Yesus ternyata juga pernah loh adik-adik berubah. Berubah kayak gimana Kak? Nah, kita ambil yuk Alkitab kita dan kita baca ayat firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Hari ini kakak akan membacakan dari ayat 28 sampai 31 ya adik-adik. Nanti adik-adik juga bisa minta tolong sama mama atau papa untuk membacakan ayat selengkapnya. Kakak bacakan ya adik-adik. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, adik-adik, katanya tadi Yesus berubah. Apanya yang berubah adik-adik? Wajahnya dan juga bajunya menjadi bercahaya, menjadi terang. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus bisa menjadi terang?
ternyata Tuhan Yesus menjadi terang karena Dia adalah anak Allah yang taat kepada Allah. Taat bagaimana, Kak? Karena kasih-Nya, karena sayangnya, Tuhan Yesus taat kepada Allah untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Dan karena Tuhan Yesus tadi sudah menjadi terang, pada saat itu murid-muridnya bisa melihat Dia bahwa Dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik mau nggak supaya orang-orang juga bisa lihat bahwa adik-adik adalah anak Allah? Mau nggak? Nah, kakak punya satu bacaan lagi adik-adik. Yuk kita baca sama-sama yuk. Bacaannya diambil dari Matius 5 ayat 16. Kakak bacakan ya adik-adik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, tadi dibilang bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang supaya orang-orang bisa melihat cahaya kita. Nah, lalu bagaimana ya caranya? Apakah kita perlu bawa-bawa senter? Apakah kita perlu bawa-bawa lilin? Atau pakai baju glow in the dark? Nah, ternyata bukan begitu ya adik-adik. Ternyata orang-orang bisa melihat kita adalah anak-anak yang terang dengan melakukan perbuatan yang baik. Nah, yang pertama perbuatan baik itu adalah dengan taat. Apa adik-adik? Taat. Taat sama siapa? Taat pada firman Tuhan. Tuhan bilang apa katanya? Kita harus nurut sama mama papa, guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu. Jadi kalau mama papa bilang, ini waktunya makan, ini waktunya belajar, atau dirapihkan ya mainannya kalau sudah selesai, kita harus nurut ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik, kita harus penuh dengan kasih. Kita harus mau mengasihi semua orang. Caranya gimana? Yang pertama kita bisa sharing atau berbagi sama teman, sama kakak, adik, sepupu. Kita bisa mau bermain bersama dengan mereka, pinjemin mainan kita, pinjemin alat tulis kita. Kita harus mau berbagi. Itu tandanya kita saling mengasihi. Lalu apalagi adik-adik? Iya, dengan tidak musuh-musuhan. Harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak pilih-pilih ya adik-adik. Lalu kita juga harus apa adik-adik? Iya, kita harus mau memaafkan. Kalau ada yang berbuat kurang baik sama kita harus mau memaafkan. Jadi adik-adik, tadi kita bisa menjadi anak-anak terang dengan apa? Berbuat baik. Berbuat baik apa aja adik-adik? Taat sama Tuhan dan juga mau mengasihi semua orang. Kalau kita berbuat yang baik, orang-orang akan bisa melihat siapa adik-adik di kita. Orang-orang bisa lihat, oh iya, dia adalah anak Allah karena perbuatan dia baik. Nah, siapa yang mau menjadi anak yang terang supaya orang-orang tahu kalau kita adalah anak-anak Allah? Siapa yang mau? Nah, yuk adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan membantu kita supaya kita bisa berubah menjadi anak-anak yang terang.
lewat perbuatan-perbuatan kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan membantu kami menjadi anak-anak yang terang. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih suka berbuat yang tidak baik. Tapi sekarang kami mau menjadi anak-anak yang berbuat baik, anak-anak terang, supaya orang-orang bisa melihat kita bahwa kita adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 16a. Isinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita hafalkan bersama-sama yuk. Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jangan lupa dihafal ya adik-adik, dan dikirimkan videonya ke WhatsApp group. Bye-bye. Oke adik-adik, keren banget ya firman yang kita dengar. Apa tadi kata firman? Kalau mau menjadi anak-anak terang, kita harus berubah dari yang tidak baik menjadi anak baik. Oke? Kalau begitu kita mau mengamini firman yang sudah kita dengar, bernyanyi lagu Aku Berubah. Lagu ini ya, mungkin ada adik-adik yang belum pernah nyanyikan, kita belajar bersama-sama, oke? Kita bernyanyi lagu Aku Berubah. Oke ya, siapkan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi, kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ingat, kita mau menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu, kita mau mengubah perbuatan kita yang kurang baik ya adik-adik. Kita bernyanyi lagi yuk. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah kasih yang baik buat kita sepanjang minggu ini. Kalau begitu, sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi lagunya Haleluya, Puji Tuhan, tapi dalam bahasa Inggris. Yuk! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Baiklah adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita mau menutupnya dengan berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama Kak Ito. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekolah minggu kami bisa selesai dan bisa kami ikuti dengan baik. Tuhan, terimalah persembahan yang telah kami berikan barusan. Semoga membuat hatimu senang dan bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah firman yang kami dengar menjadi sumber iman kami, kekuatan iman kami sampai nanti besar nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa setelah ini akan ada kreativitas. Kita kerjakan bersama-sama Kak Zevanya. Kalau begitu kakak mau say bye-bye ke adik-adik sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih dengan Kak Zevanya. Nah, kira-kira kita kreativitas minggu ini kita bikin apa ya? Minggu ini kita bikin kupu-kupu. Nah, bahannya apa aja ya, Kak? Nah, kebetulan di sini Kakak pakainya kertas HVS. Adik-adik bisa pakai karton putih, Kakak juga ada karton. Tapi Kakak pakai kertas HVS di sini. Adik-adik bisa pakai karton berwarna, adik-adik bisa pakai karton putih, bisa pakai kertas buffalo, bebas. Abis itu adik-adik siapin kapas untuk badannya, lalu pensil warna. Kakak juga ada pensil warna. Lalu adik-adik siapin pensil untuk menggambar pola kupu-kupunya. Nah, Kak, polanya gimana ya? Kebetulan kakak gambarnya pakai spidol, jadi tembus di belakang. Nah, polanya seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik gambar dulu. Habis itu adik-adik gunting pinggirannya. Lalu adik-adik warnai seperti ini.